Machine learning. Dengar namanya aja udah kayaknya ribet banget ya. Eits, tenang dulu. Di sini kita bakal kupas tuntas konsep dasarnya. Pakai satu ide yang super simple, tapi bener-bener bakal ngubah cara kita ngeliat gimana mesin itu bisa berpikir. Oke, langsung aja kita ke intinya ya. Ini kuncinya. Coba deh lihat perbandingan ini. Kalau pemrograman biasa, kan kita kasih komputer aturan plus data, terus dia kasih kita jawaban. Simple. Nah, machine learning itu ngebalik semuanya. Justru kita kasih komputer data plus jawabannya sekalian, terus kita suruh dia, cari tahu sendiri dong aturannya gimana. Ini nih, ide jenius yang jadi dasar dari semua ini. Supaya kita benar-benar ngeh kenapa ide tadi itu revolusioner banget, yuk kita mundur dikit, lihat cara lama. Dulu, di pemrograman klasik, kita, manusia, itu ibarat arsiteknya. Kita yang nulis aturannya satu persatu, baris per baris. Coba bayangin deh, kita mau bikin program kalkulator. Gampang kan? Kita tulis aturannya jelas banget. Kalau user pencet 2, terus plus, terus 2, hasilnya harus 4. Udah gitu aja. Kita bosnya, komputer cuma nurut. Nah, ini cocok banget buat tugas yang logikanya jelas. Tapi, gimana kalau tugasnya beda? Misalnya ngenalin mana foto kucing. Aturan apa coba yang mau kita tulis? Kalau ada telinga lancip, dan ada kumis, dan ekornya panjang. Wah, pusing kan? Bisa-bisa ada jutaan aturan, dan tetap aja bakal ada kucing aneh yang lolos. Nah, di sini nih cara lama mulai angkat tangan. Nah, disinilah cara baru yang super cerdas ini masuk. Daripada kita pusing-pusing nulis jutaan aturan buat ngenalin kucing, mendingan kita kasih aja komputer ribuan foto kucing. Terus kita bilang, nih lihat, ini semua contoh kucing. Pelajari ya. Nah, inilah inti dari machine learning. Jadi, ini adalah sistem yang kita latih, bukan kita program. Beda banget loh. Kita nggak kasih dia instruksi, lakukan ini, lalu lakukan itu. Enggak, kita cuma kasih dia segunung contoh, dan tugas dia adalah, ya, ngeliatin semua contoh itu, terus nemuin polanya sendiri, nemuin aturan mainnya sendiri buat nyelesain masalah. Oke, pertanyaan selanjutnya. Gimana sih caranya mesin bisa belajar cuma dari contoh doang? Emang bisa? Jawabannya ada di sebuah proses yang sebenarnya simple dan gampang dimengerti. Namanya training loop atau siklus pelatihan. Prosesnya itu kayak main tebak-tebakan tapi versi pinter. Pertama, si model ini menebak. Misalnya, dia lihat gambar terus bilang, kayaknya ini kucing deh. Terus yang kedua, kita hitung kesalahannya. Kita bandingin tebakannya sama jawaban yang benar. Salah, itu anjing. Terus kita ukur seberapa parah salahnya. Nah, yang paling penting, langkah ketiga. Dari kesalahan tadi, si model ini belajar. Dia nyesuaiin otaknya dikit, biar tebakan selanjutnya ya bisa lebih benar. Siklus tebak, ukur salahnya, terus perbaiki, ini nggak cuma sekali dua kali ya. Coba bayangin, ini diulang ribuan, bahkan jutaan kali. Cepet banget. Setiap putaran itu kayak latihan kecil. Mirip banget kayak kita belajar main gitar. Awalnya pasti fals kan? Tapi setelah diulang ribuan kali, jari kita kayak gerak sendiri. Nah, model ini juga gitu. Makin lama, makin jago. Oke, saya tahu. Konsep belajarnya mesin ini mungkin masih agak ngawang-ngawang ya. Tenang, kita pakai analogi visual yang keren banget biar gampang ngebayanginnya. Analogi ngebuka bola kertas yang kusut. Coba bayangin deh, semua data yang kompleks di dunia ini, foto, suara, tulisan, itu kayak bola kertas yang diremes-remes jadi satu. Kusut banget. Data buat email penting sama email spam itu kecampur aduk, tumpang tindih, nggak jelas bedanya di mana. Mustahil lah kita misahinnya kalau kondisinya kayak gini. Terus, apa dong kerjaannya machine learning? Yaitu, tugasnya adalah nemuin cara paling pinter buat ngebuka dan ngelurusin lagi kertas kusut ini. Jadi, setiap siklus latihan yang tadi kita omongin, tebak, ukur salahnya, perbaiki, itu ibarat satu gerakan pelan-pelan buat ngebuka satu lipatan di kertas itu. Dan setelah ribuan, bahkan jutaan gerakan kecil itu, jreng-jreng, kertasnya jadi lurus dan rapi lagi. Tiba-tiba jadi jelas banget, ini data email penting, semua ngumpul di sini. Dan yang spam, semua ngumpul di sisi lain. Nah, pas datanya udah rapi gini, masalah yang tadinya kelihatan mustahil, jadi gampang banget diselesain. Inilah yang kerennya disebut belajar representasi data yang lebih baik. Terus, kenapa ide merapikan data kusut ini bisa segitu mengubahnya dunia teknologi? Emang apa dampaknya buat kita-kita? Karena ini, akhirnya ngebuka kunci buat nyelesain masalah-masalah abu-abu yang dulunya bikin programmer nyerah.
Coba pikirin, misahin jutaan gambar, nerjemahin omongan orang secara langsung, atau ngasih rekomendasi film yang pas banget. Nulis aturan manual buat semua itu, wah mimpi buruk. Tapi, dengan ngelatih sistem pakai jutaan contoh, kita ngebiarin mesinnya sendiri yang nyari cara buat merapikan data kusut itu. Kutipan ini bener-bener pas banget. Jadi, inti dari machine learning itu sebenarnya bukan soal kode yang ribet-ribet, tapi soal gimana caranya kita mengubah data dari yang tadinya berantakan, jadi bentuk yang rapih dan berguna. Disitulah letak keajaibannya. Oke, jadi biar gampang diingat, ada 3 poin penting dari obrolan kita kali ini. 1, machine learning itu ngebalik logika pemrograman. Kita kasih data plus jawaban buat nemuin aturannya. 2, cara belajarnya itu simple, cuma siklus berulang. Prediksi, ukur kesalahan, terus perbaiki. Dan 3, tujuan utamanya itu merapihkan data yang kusut biar jadi gampang dipahami dan dipakai. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan besar buat direnungkan. Kalau mesin aja bisa belajar nemuin pola-pola yang bahkan gak kita sadari, yang mungkin kelewat sama para ahli, coba dibayangin. Masalah besar apa lagi di dunia ini yang bisa kita pecahkan selanjutnya? Data kusut apa lagi yang bisa kita rapihkan bareng-bareng? Wah, potensinya gak ada batasnya.